pembelajaran yang sebelumnya. Selamat menonton ya. Hari ini kita belajar yang pertama-tama adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ini sebelumnya kita sudah pelajari. Kali ini kalian akan memantapkan materi ini supaya bisa lebih paham dan tahu cara mengerjakannya seperti apa. Bu Guru ambil sampel bacaan atau contoh bacaan yang ada di buku paket Bu Pena, subtema 2, pembelajaran 1. Di situ ada sebuah bacaan yang kemudian dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian diletakkan atau ditulis menggunakan diagram, seperti contoh di layar. Nah, bagaimana cara mencari gagasan pokok? Gagasan pokok itu bisa kita cari dengan cara membaca keseluruhan isi paragraf. Setelah kita baca semua paragrafnya, atau setelah kita baca paragrafnya, kemudian kita bisa mengetahui manakah kalimat yang paling penting dari suatu paragraf itu. Apakah terletak di awal atau di bagian paling akhir? Kalimat di awal atau kalimat di akhir. Nah, itu adalah gagasan pokok. Kalau tidak di awal berarti terletak di akhir. Kalau gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat setelah atau sebelum gagasan pokok. Setelah kita cari gagasan pokok, kemudian kalimat lainnya yang bukan merupakan gagasan pokok itulah yang dinamakan kalimat penjelas atau bisa kita cari gagasan pendukungnya. Itu ya. Untuk step-stepnya sudah Bu Guru jelaskan di video sebelumnya. Kalau kalian belum paham bisa tonton lagi video Bu Guru yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, Bu Guru ambil Ayo Berlatih halaman 26 Bu Pena 4A. Dalam bacaan ini, kamu diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi ini adalah tugasmu hari ini, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari buku Bu Pena Ayo Berlatih halaman 26. Setelah kamu baca dan gagasan pendukungnya, kamu buat diagram seperti contoh yang ada di video ini. Diagram ini kamu pindah ke bukumu, kemudian kamu tuliskan gagasan pokok yang sudah kamu temukan dan gagasan pendukungnya. Mudah kan? Kalian tinggal cari gagasan pokok dan pendukungnya, kemudian kalian buat diagram sesuai dengan yang dicontohkan Bu Guru. Itu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita akan mempelajari tentang bunyi dan alat musik. Seperti yang kita tahu, bunyi itu erat kaitannya dengan alat musik. Di mana ada alat musik, disitulah ada bunyi. Karena bunyi, seperti yang Bu Guru katakan kemarin, bisa disampaikan ke telinga kita melalui 3 media. Yang pertama adalah media udara, yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah media padat. Bunyi dapat juga dihasilkan selain oleh suara kita, selain oleh suara hewan-hewan, juga bisa dihasilkan oleh suara alat musik. Seperti misalnya kita kalau misalkan menonton video, entah itu konser, entah itu video main alat musik ya, dengan suaranya merdu sekali. Nah, dihasilkan dari manakah suara itu ya? Dihasilkan dari alat musiknya. Kita akan uraikan satu persatu tentang contoh-contoh alat musik yang menghasilkan bunyi dan bagaimanakah bunyi itu dihasilkan serta cara menghasilkan bunyinya. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah biola. Pasti kalian semua tahu bukan gambar biola seperti apa? Nah, biola bentuknya seperti ini. Biola hampir mirip dengan gitar tetapi bentuknya lebih kecil.
Senarnya juga hampir sama, tetapi biola cara memainkannya berbeda. Nah, cara memainkan biola yaitu dengan cara digesek. Cara terjadinya bunyi muncul akibat gesekan antar sekat yang kemudian dikombinasikan dengan perpaduan kunci sehingga menghasilkan bunyi yang tepat. Berikut ini adalah cara memainkan biola. Yuk kita tonton ya. Cara memainkan biola seperti apa? Wah, ternyata suara yang dihasilkan biola merdu sekali ya. Nah, kalau kalian pengen lihat atau pengen dengarkan kelanjutan dari lagu ini, bisa kalian tonton, sumbernya ada di YouTube. Oke, itu tentang biola. Cara memainkannya yaitu digesek, seperti contoh di video berikut. Yang kedua yaitu gitar. Gitar adalah alat musik yang sangat umum kita jumpai di sekitar rumah atau di sekolah. Cara memainkan gitar yaitu dipetik. Cara terjadinya bunyi, pada saat senar dipetik, senar akan bergetar dan menghasilkan gelombang. Jika masuk ke lubang gitar, maka akan menghasilkan bunyi. Lubang gitar ada di mana? Ayo. Lubang gitar ada di tengah-tengah gitar. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini atau gambar di samping. Nah, yuk kita dengarkan. Di sini ada permainan gitar yang Bu Guru ambilkan dari channel YouTube-nya Kak Anji atau Kak Anji. Nah, bisa kalian dengarkan ya di sini cara memainkannya seperti apa. Senar-senarnya bisa bergetar ketika dipetik dan bunyi yang dihasilkan tergantung dari senar yang kita tekan atau sesuai dengan kunci gitarnya ya. Nah, itu tadi. Lanjut. Maracas. Bagi yang belum tahu, maracas ini berasal dari negara Amerika. Maracas ini biasa juga dimainkan, kalau di Indonesia ada modifikasinya maracas, biasanya ada di konser-konser musik, mungkin musik dangdut kali ya. Oke, selanjutnya cara memainkannya digoyangkan. Cara terjadinya bunyi yaitu karena maracas ini di dalamnya terdiri dari butiran-butiran atau biji-bijian, maka saat digoyangkan dengan keras, maka butiran-butiran yang ada di dalam maracas ini akan saling berbenturan sehingga menciptakan bunyi. Nah, contoh di sini ada permainan maracas. Bunyi bisa kalian atur sesuai dengan posisi kalian menggoyangkannya atau dengan tempo yang kamu inginkan. Jadi kalau maracas ini tidak seperti alat musik lainnya ya yang bisa menghasilkan bunyi-bunyian tertentu jika ditekan atau punya kunci kayak gitar punya kunci gitar. Kalau piano mungkin ada do re mi nya. Kalau ini nggak ada. Jadi suaranya tergantung dari tempo yang kamu mainkan, cepat atau lambatnya. Selanjutnya ada tipa. Tipa ini adalah alat musik yang berasal dari Papua. Cara memainkannya yaitu dipukul. Cara terjadinya bunyi muncul akibat getaran yang dihasilkan oleh kulit yang dipukul oleh pemainnya. Rongga bambu di dalam tipa bisa membantu menghasilkan suara yang lebih keras. Contoh di sini ada permainan tipa dari saudara kita yang berasal dari Papua. Yuk kita play dulu. Tipa ini mirip seperti gendang. Kalian bisa dilihat dengan gendang. Kalau tipa ini mungkin hanya bentuknya saja yang sama-sama terbuat dari kayu atau dari kayu.
terbuat dari kayu. Selanjutnya adalah seruling. Nah, seruling ini juga umum kita jumpai di sekitar kita. Cara memainkannya ditiup saat terjadinya bunyi. Cara terjadinya bunyi saat ditiup, lubang yang terbuka pada seruling menghasilkan bunyi. Setiap lubang bisa menghasilkan suara yang berbeda-beda. Jadi, kalau lubangnya itu kita tutup dengan jari kita, maka lubang yang tidak tertutup itulah yang akan menghasilkan bunyi tertentu. Bunyi yang dihasilkan setiap lubang bisa berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh permainan seruling. Seruling ini mudah dibuat karena terbuat dari bambu. Coba kalian mungkin yang pengen tahu cara memainkan seruling bisa membuat sendiri di rumah jika ada bahan-bahannya tentunya. Nah, itu tadi seruling. Oke, inilah beberapa jenis alat musik yang kita bahas hari ini, termasuk cara memainkannya seperti apa dan cara menghasilkan bunyinya seperti apa. Nah, berikut dengan contoh videonya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya, mungkin nanti akan keluar saat ulangan. Bisa kalian ulangi video ini kalau misalkan kalian ingin mendengarkan lebih dalam lagi atau ingin bisa mengetahui cara terjadinya seperti apa. Bisa diulang-ulang lagi, oke? Kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu keragaman agama. Anak-anakku, di Indonesia ini punya beragam agama, yang mana sangat berbeda dengan negara lainnya. Kalau misalkan keberagaman agama di Indonesia itu diakui hanya 6 agama saja. Ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hanya 6 yang diakui. Siapa saja yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus memiliki agama. Bagi yang tidak punya agama, dilarang masuk Indonesia karena prinsip sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalian harus mempercayai adanya Tuhan jika ingin menjadi warga negara Indonesia, gitu ya. Nah, keragaman agama di Indonesia ini sangat unik. Kenapa? Karena umumnya di negara-negara lainnya keragaman agama itu dipandang menjadi perbedaan yang bisa memicu keretakan hubungan antar masyarakat. Misalkan di negara A punya agama yang beda-beda, macam-macam agamanya. Di sana timbul perpecahan, ada yang nggak suka dengan Islam, ada yang nggak suka dengan Kristen, gitu. Jadi ada permusuhan, ada perselisihan antar agama. Itu sering terjadi di negara-negara lainnya. Tetapi di Indonesia adalah negara yang sangat unik. Kenapa unik? Karena di sini justru keragaman agama itu dipandang sebagai satu kesatuan untuk mempererat Indonesia. Dengan diakuinya agama, 6 agama di Indonesia, maka bisa mempersatukan Indonesia. Yang punya agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu bisa saling bersatu membentuk satu negara Indonesia, saling rukun, juga saling tolong-menolong. Karena kita sebagai orang Indonesia mempunyai prinsip sila ketiga yaitu kesatuan Indonesia. Jangan sampai ketika kita memiliki perbedaan justru memecah belah Indonesia, tetapi harusnya bisa mempersatukan Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, bisa kalian amati di sini cuma ada 5 ya, 5 agama yang beda. Sebenarnya Indonesia kan ada 6. Nah, keragaman di Indonesia itu menjadi warna yang harus kita jaga di Indonesia. Jadi keragaman itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang jelek, jangan dipandang sebagai sesuatu yang bisa merusak. Tetapi jadikanlah keragaman atau perbedaan itu menjadi sesuatu yang bisa mempererat, bisa menyatukan kita semua. Dalam keberagaman, kita harus bisa menjadi orang yang menerima atau berteman dengan keragaman.
Jangan jadikan keragaman itu sebagai musuh, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai teman kita. Dengan adanya keragaman agama di Indonesia, maka Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang bertemakan keagamaan. Contohnya ada Borobudur. Kemudian di Bali juga banyak pura, ya kan? Kemudian masjid-masjid gitu dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya keberagaman itu Indonesia jadi lebih indah karena memiliki banyak sekali warna, memiliki banyak sekali objek wisata yang juga bertemakan keagamaan yang bisa kita datangi saat liburan. Next. Agama yang pertama adalah Islam. Tempat ibadah Islam ada di masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Ibadahnya di gereja. Kitab sucinya Alkitab, hari besarnya adalah Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Tempat ibadahnya yaitu di gereja. Kitab sucinya Alkitab, hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian ada Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Kitab sucinya Tripitaka, dan hari besarnya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Oh, ini yang kelima adalah Hindu. Tempat ibadahnya di Weda, kitab suci Pura, hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagarwesi. Dan yang Konghucu, tempat ibadahnya di Kelenteng. Kitab sucinya Sisu Wujing, hari besarnya Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Nah, itu tadi video dari Bu Rahayu hari ini. Semoga kalian semua paham dengan materi yang disampaikan. Sekian dari Bu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.